Sobat Sarumpun dimanapun kalian berada, pasti kalian setuju dan juga mengimani kematian dan kelahiran ini adalah layaknya dua sisi di dalam mata uang, begitu ya, di dalam setiap perjalanan manusia. Setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kelahiran dan juga akan mengalami yang namanya kematian. Hal ini juga yang dipercaya oleh Sang Buddha atau Sri Buddha ketika di dalam perjalanan spiritualnya dia berkata, dengan melalui banyak kelahiran aku telah mengembara di dalam samsara. Itu menegaskan bagaimana kaum Buddhis, Sobat Sarumpun yang mungkin beragama Buddha begitu, meyakini bahwa setelah kematian ada juga yang namanya kelahiran. Bagaimana jiwa dan juga roh kita dilahirkan kembali dengan tubuh yang baru. Nah, di dalam keyakinan Kristen tentu saja ketika umat Kristiani mempercayai adanya kelahiran, maka umat Kristiani juga meyakini bahwa adanya kematian. Begitu pula sebaliknya, setelah adanya kematian, maka percaya juga dengan yang namanya kelahiran. Ada dua hal di dalam ajaran Kristen mengenai kematian. Yang pertama adalah kematian secara roh. Setiap manusia yang telah berdosa, maka hidupnya akan dikuasai oleh dosa. Dan dengan demikian rohnya sudah mati, maka roh yang sudah mati itu harus dihidupkan kembali di dalam Allah, yang mana dalam hal ini adalah Kristus. Kalau kita melihat di dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus, Yesus sendiri berkata, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah atau kerajaan surga sebelum kamu dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali tentu saja bukan dilahirkan secara jasmani atau fisiknya, tetapi rohnya yang mati, yang sudah dikuasai oleh dosa, itu harus dilahirkan kembali, yaitu dengan cara menerima Injil, menerima kabar gembira, kabar yang disampaikan oleh Yesus Kristus mengenai kerajaan surga. Lalu kemudian dikenal juga dengan namanya kebangkitan setelah kematian. Untuk hal ini tentu saja berkaitan dengan yang namanya jasmani atau fisik. Umat Kristen meyakini bahwa setelah kematian akan ada yang namanya kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 52 dikatakan saat nafir dibunyikan, maka orang-orang mati akan dibangkitkan. Jelas ini bukan hanya rohnya, tetapi juga dengan tubuh. Kristen meyakini bahwa kelahiran dan kebangkitan itu tidak bisa dipisahkan dari karya Allah yang memberikan atau mengaruniakan hal tersebut kepada manusia. Kalau Allah tidak mengaruniakan kelahiran kembali atau kebangkitan setelah kematian, maka manusia akan selama-lamanya tinggal di dalam kematian atau binasa. Karena itu, Kristen memperingati yang namanya Paskah. Sama halnya seperti Yahudi juga yang memperingati Paskah. Apakah Kristen berbeda dengan Yahudi di dalam memperingati Paskah? Ya. Nah, kita umat Kristen, saya sebagai orang Kristen meyakini bahwa Paskah yang dimaknai oleh orang Kristen ya sama dengan apa yang dimaknai oleh orang Yahudi. Dalam tanda kutip makna secara umumnya ya, yaitu adalah tentang keselamatan atau keluputan manusia dari kebinasaan. Paskah di dalam perjanjian lama ketika itu adalah pembebasan, keluputan atau keselamatan yang diberikan Allah kepada umat pilihannya yaitu Israel. Pembinasaan macam apa? Pembinasaan ini adalah ketika Allah ya melalui malaikatnya itu akan membinasakan anak-anak sulung dari orang-orang Mesir yang berdosa. Ya, dimana ketika itu Fir'aun itu begitu berdosa, dia tidak mau mendengarkan perkataan Allah ya, sehingga akhirnya Allah akan menghukum Mesir ketika itu. Dan satu-satunya bangsa yang diluputkan adalah Israel. Ya, dengan cara Allah memberitahu bahwa bangsa Israel harus menyediakan anak domba. Dan kemudian anak domba itu nanti akan disembelih ya pada hari yang ke-14. Kemudian darahnya harus dicurahkan, dioles di kedua ambang pintu,
untuk memberikan tanda bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, sehingga malaikat Allah akan melewati dan kemudian tidak akan membinasakan bangsa Israel, hanya membinasakan rumah-rumah yang tidak ada darah dombanya, yaitu rumah-rumah orang Mesir. Setelah itu bukan berhenti sampai situ saja, tapi Allah juga memberikan daging anak domba itu untuk dimakan oleh bangsa Israel. Nah, ini sama dengan peristiwa ketika Yesus Kristus bersama dengan para muridnya makan perjamuan malam terakhir sebelum dia disalibkan atau disembelih di atas kayu salib ya. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Daging tersebut harus dihabiskan pada malam itu juga, ya, sehingga tidak boleh sampai pagi esoknya, karena malamnya sudah masuk ke hari Sabat, begitu ya, tidak boleh ada pekerjaan. Sehingga Paskah itu diperingati ketika mulai adanya penyembelihan ya anak domba, yaitu di saat senja. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal ke-11 ya, itu Allah memberikan perintah bahwa bangsa Israel harus menyembelih anak domba tersebut pada saat senja atau sebelum masuk ke hari yang baru ya. Nah, kemudian setelah disembelih maka waktu pengolahan dan juga untuk dimakannya itu sampai malam hari ya, jadi sudah lewat dari hari sebelumnya. Jadi Paskah yang diperingati dan dirayakan oleh bangsa Israel ketika itu dilangsungkan di hari yang berbeda ya, di 2 hari yang berbeda ya. Nah, itulah Paskah yang dirayakan oleh bangsa Israel. Di dalam perjanjian lama, perjalanan bangsa Israel pada kenyataannya tidak semulus apa yang Tuhan harapkan dan Tuhan perintahkan. Karena Tuhan memerintahkan ya bahwa perayaan Paskah ini harus terus dilakukan oleh bangsa Israel, tidak boleh putus. Sedangkan bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang berdosa, gitu Sobat Shalom pun, akhirnya harus diizinkan Tuhan untuk dibuang ke Babel, supaya mereka nanti bertobat. Dan ketika di Babel, itu mereka tidak bisa melakukan lagi ritual-ritual seperti ibadah mereka sebelumnya, termasuk Paskah ya. Karena kita tahu sendiri Nebukadnezar melarang adanya ibadah untuk bangsa kepada Allah lain selain kepada dirinya ya. Nah, disinilah letak perenungan ya, perenungan bagi bangsa Israel, perenungan bagi kita. Bagaimana caranya kita bisa dihapuskan, kita bisa diluputkan dari dosa kita, sementara kita dengan ibadah kita tidak bisa. Disinilah janji Allah ya, janji Elohim dinyatakan di dalam Yesaya 53 ayat ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dia berjanji akan menyediakan anak domba ya. Jadi perumpamaannya adalah bahwa orang yang akan hadir ini, sosok yang akan hadir ini adalah diibaratkan seperti anak domba yang akan diserahkan, yang akan disembelih, yang akan dibawa ke pembantaian. Ini menggambarkan sosok Yesus Kristus atau Mesias yang ada di atas kayu salib, yang dia tidak memiliki dosa apapun tetapi dianggap berdosa ya, seolah-olah dia memang harus disalib, dia memang harus dibunuh, dia memang harus disembelih, bukan hanya untuk umat Israel tapi juga untuk setiap manusia ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah anak domba Paskah yang disediakan Allah bagi semua manusia, bukan hanya untuk bangsa Israel. Sobat Shalom pun, dia pernah mati, dia sudah bangkit, dan bahkan naik ke surga, dan bahkan akan turun kembali kepada kita ya, untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Dia adalah anak domba Allah yang bukan hanya untuk menyelamatkan kita atau menyelamatkan manusia dari pembinasaan seperti yang dialami oleh bangsa Israel di dalam Mesir begitu ya, tetapi dia menyelamatkan manusia juga dari pembinasaan di akhirat ya, karena memang dia adalah Allah yang tidak bercacat ya. Dia bukanlah hewan yang bercacat,
Dia bukanlah hewan yang tidak mempunyai kehendak bebas. Dia bukanlah hewan yang tidak berakal, tapi dia adalah melampaui akal. Nah, meskipun peristiwa kematiannya itu biasanya dirayakan oleh tradisi Kristen di hari Jumat, ya, Jumat Agung. Namun, sebagaimana juga perayaan Paskah di Perjanjian Lama yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika itu, bukan berlangsung di satu hari saja, tetapi juga di hari yang lain. Makanya setelah Jumat Agung, ya, bagaimana Yesus Kristus kemudian dibaringkan di kubur, kemudian hari berikutnya, di hari ketiga, Yesus bangkit. Itulah satu rangkaian Paskah yang diperingati oleh umat Kristen. Jadi yang memberikan keselamatan bukan hanya berhenti di dalam penyembelihan anak dombanya saja, bukan hanya berhenti di dalam peristiwa kematian Yesus Kristus saja, tapi terus berlanjut sampai dengan kebangkitan, kenaikan, bahkan nanti dia akan datang kembali. Di dalam 1 Korintus 15 ayat ke-14, maka sia-sialah jika Yesus Kristus hanya sampai kematian saja, ya, tidak ada peristiwa kebangkitannya. Jika saja Kristen hanya memberitakan tentang kematiannya saja, atau bahkan Yesus Kristus benar-benar hanya mati saja, dia tidak diceritakan lagi bangkit, maka sia-sialah iman Kristen, maka sia-sialah saya memberitakan hal ini, ya. Tetapi karena ada pemberitaan, ada saksi, karena dia menunjukkan, menampakkan dirinya bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati, karena seseorang atau kita yang telah mati, ya, kita tidak lagi bisa punya pengharapan tentang surga, tentang keselamatan, selain daripada apa yang telah pernah kita lakukan di dunia, ya. Itu pun juga adalah suatu sia-sia karena kita melakukan dosa terus-menerus, ya. Tidak akan bisa menyelamatkan total hidup kita. Nah, karena itu, karena Yesus Kristus yang adalah pribadi Allah yang hidup, yang maha suci, itu telah mencurahkan darahnya, menggantikan domba yang cacat, ya. Dia adalah pribadi Allah sendiri yang mau mati untuk setiap dosa manusia. Kita menggantungkan harapan kita kepada pribadi Yesus Kristus yang pernah mati dan sudah bangkit. Ya, tidak ada satupun orang yang pernah mati lalu bangkit kembali selain daripada dirinya, yaitu Yesus. Sehingga ketika kita berharap kepada dirinya, otomatis kita akan terhisap juga bersama-sama dengan dia. Dan otomatis kita juga akan disebut sebagai anak-anak Allah yang layak tinggal di kerajaan surga. Ini ibarat seperti seorang anak yang baru belajar untuk berjalan, ya. Kemudian di sebelahnya ada sang ayah yang menuntunnya berjalan. Tentu saja anak tersebut akan menggandeng tangan sang ayah, dan ayah akan menggandeng tangan sang anak supaya anak tersebut tidak jatuh. Ketika kemudian sang ayah melepaskan sang anak, apa yang akan terjadi? Apa yang akan jadi respon sang anak? Sang anak itu pasti akan mencoba meraih tangan sang ayah, karena dia mungkin merasa takut. Sehingga dia menggantungkan kepercayaannya kepada sang ayah yang lebih dulu bisa jalan, yang memang bisa berjalan. Sedangkan sang anak ini masih belum bisa berjalan, ya, masih berlatih untuk berjalan. Tentu saja sang anak akan menggantungkan keselamatannya kepada sang ayah yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih perkasa dari dirinya. Nah, sekarang kita, pertanyaannya, ya, Sobat Shalom pun, agama apapun kalian, sehebat apa kalian, seyakin apa kalian, sehingga kalian bisa yakin bahwa ketika kalian pergi dari dunia ini, menuju ke alam baka, ke alam akhirat, maka kalian bisa dengan yakinnya memegang setiap amal dan membawanya di dalam timbangan yang mana dikatakan tidak akan ada sedikit pun yang luput dari pandangan Allah yang maha adil itu, ya. Apakah kalian sudah cukup percaya diri dengan setiap amalan yang sudah dilakukan dan juga dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan? Atau kita sama-sama mengaku di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, bahwa kita ini seorang yang tidak mampu, seorang yang cacat. Kita bisa melakukan amal, tetapi di saat yang bersamaan kita juga bisa berdosa. Karena itu, pertama-tama kita mengaku dulu bahwa kita adalah orang yang lemah di hadapan Allah. Lalu ketika Allah mau memberikan pertolongannya, ketika dia datang ke dunia, yang maha kuasa datang ke dunia, yang maha bisa itu datang ke dunia, untuk memberikan
jasmani tubuh dagingnya ini untuk menebus, menggantikan korban-korban yang cacat tadi, untuk menyelamatkan dosa kita, untuk menggantikan korban-korban yang setiap tahunnya kita persembahkan, ya, yang dipersembahkan oleh imam, tetapi imam tersebut juga sembari melakukan dosa di hari-hari besoknya, dan hewan itu pun juga bukan hewan yang sempurna, begitu ya. Apakah kita mau mengambil kesempatan ini? Kita merespon bahwa oke, Allah, bahwa saya adalah orang yang berdosa dan saya mau mencoba menggantungkan hidup saya kepada Anda yang rela untuk mengorbankan diri Anda kepada kita yang berdosa. Saya mau menerima Yesus sebagai Allah dalam hidup saya, sebagai Tuhan yang memerintah hidup saya. Maka disitulah letak kebergantungan kita, keberserahan kita kepada Yang Maha Kuasa. Setelah itu, maka kita bisa melakukan amal. Kita bisa dengan percaya diri melakukan setiap perbuatan baik. Tapi bukan lagi untuk menyelamatkan hidup kita, tetapi untuk mengucap syukur sebagai nafas hidup kita yang sudah terlebih dahulu diselamatkan oleh Allah. Itulah respon, ya, yang baik dan benar. Kiranya ini menjadi perenungan bagi setiap kita, bagi setiap umat, bagi setiap sobat serumpun, satu keturunan, satu rumpun. Selamat merayakan Paskah 2023, dan selamat juga memberitakan tentang kematian dan juga kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati.